Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok SGDA 3. Pada kesempatan baik ini, kami akan mempresentasikan penugasan student project kami di blog Forensic Medicine and Medical Legal Studies yang berjudul penekanan leher yang menyebabkan asfiksia mekanik. Adapun anggota kelompok SGDA 3 dapat dilihat pada layar. Baik, yang pertama akan diawali dengan pembahasan bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Sri Darmayanti dengan 3 digit NIM 38. Izin untuk menjelaskan di bagian bab pendahuluan di bagian latar belakang. Jadi Indonesia itu adalah negara dengan kepadatan penduduk tertinggi keempat secara global, di mana menghadapi berbagai masalah di kota besar seperti pembunuhan, kecelakaan, dan bunuh diri. Di mana salah satunya adalah penekanan pada leher yang menyebabkan asfiksia mekanik. Asfiksia sendiri adalah gangguan pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang menjadi penyebab kematian utama dalam kedokteran forensik setelah kecelakaan lalu lintas dan juga trauma mekanik. Asfiksia mekanik ini terjadi akibat tekanan pada struktur vital leher seperti trakea dan pembuluh darah, sering ditemukan pada kasus bunuh diri, pembunuhan, dan juga kecelakaan. Anak-anak menjadi berisiko lebih tinggi karena faktor anatomis dan juga psikososialnya. Data WHO menunjukkan trauma leher memiliki mortalitas tinggi karena melibatkan struktur vital seperti trakea dan arteri karotis. Pemahaman mendalam tentang resiko strangulasi ini penting untuk meningkatkan pencegahan juga penanganan yang efektif. Baik, untuk rumusan masalahnya bisa dilihat pada layar. Berikut merupakan tujuan penulisan, dan ini merupakan manfaat penulisan dari makalah kami. Baik, selanjutnya akan dijelaskan yaitu bab 2 pembahasan. Baik, perkenalkan masih Sylvia dengan 3 digit marker 130. Asfiksia mekanik merupakan kondisi yang terjadi ketika gangguan mekanis menghambat pasukan oksigen ke tubuh sehingga menyebabkan hipoksia, kekurangan oksigen, dan juga hiperkapnia, peningkatan karbon dioksida yang dapat berujung pada kematian. Gangguan ini dapat timbul akibat tekanan eksternal pada leher atau dada, obstruksi saluran nafas oleh benda asing, atau posisi tubuh yang menghambat pernapasan. Jenis-jenis asfiksia mekanik meliputi strangulasi, manual atau dengan alat, pencekikan, smothering, itu penutupan jalan nafas, hingga asfiksia akibat trauma seperti pada kasus tekanan dada yang ekstrim. Diagnosis forensik sering mengidentifikasi tanda-tanda fisik seperti ligature marks pada leher, pendarahan subkutan, atau tanda sianosis sebagai petunjuk penyebab kematian. Faktor seperti distribusi tanda pada tubuh dan jenis alat yang digunakan menjadi kunci dalam investigasi forensik. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nomi Mangayu Jakonia dengan 3 digit marker 099. Di sini saya akan melanjutkan berbagian etiologi penekanan leher menyebabkan asfiksia mekanik. Jadi untuk etiologi yang pertama yaitu kompresi leher, yaitu meliputi gantung diri, dicekik. Yang kedua menekan trakea, vena jugularis, arteri karotis, dan memiliki efek gangguan aliran udara, peningkatan tekanan intrakranial, dan juga hipoksia cerebral. Untuk etiologi yang kedua yaitu obstruksi saluran pernapasan, yang dimana adanya benda asing, muntahan, edema laring, dan juga menghalangi aliran udara masuk atau keluar paru-paru. Lalu yang ketiga, kompresi toraks atau abdomen, yang dimana crash injury, posisi ekstrim, dan juga menghambat ekspansi paru-paru, mengganggu ventilasi. Dan yang terakhir yaitu penutupan wajah atau saluran napas, yang dimana terjadi smothering atau penutupan hidung atau mulut, serta mencegah udara mencapai saluran pernapasan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Karibela Kurniasari dengan 3 digit mitra 026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patomekanisme penekanan pada leher yang menyebabkan asfiksia mekanik. Jadi, asfiksia mekanik akibat penekanan pada leher secara umum disebabkan karena adanya obstruksi mekanik pada saluran pernapasan sehingga udara tidak bisa masuk. Di mana hal tersebut, patomekanismenya sebenarnya mirip dengan 4 fase yang terjadi pada asfiksia secara umum, yaitu yang pertama fase dyspnea, yaitu penurunan dari kadar oksigen dalam sel darah merah, serta di sisi lain terjadinya penumpukan kadar CO2. Kemudian terjadi fase konvulsi, di mana CO2 yang semakin menumpuk akan terus terjadi dan rangsangan terus-menerus pada sistem saraf pusat, menyebabkan timbulnya kejang yang nantinya dapat pada akhirnya menimbulkan spasme opistonik. Kemudian fase apnea, di mana fase ini sudah terjadi penurunan sistem pernapasan yang parah dan relaksasi sphincter. Dan terakhir adalah fase akhir, yakni sudah terjadinya paralisis dari pusat pernapasan sehingga dapat menimbulkan kematian. Selain akibat dari penekanan saluran pernapasan, pada leher juga perlu diingat terdapat struktur pembuluh darah yang sangat penting, yakni arteria karotis interna, arteria vertebralis, dan juga vena jugularis. Penekanan pada pembuluh darah tersebut menyebabkan sirkulasi ke otak menjadi terganggu. Kemudian, kita perlu ingat juga bahwa pada leher itu juga tempat
di mana adanya sinus karotis dan juga nervus vagus. Penekanan pada area tersebut dapat mendepresi refleks sinus karotis sehingga dapat terjadinya kegagalan jantung yang berujung pada kematian. Bisa di next slide. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Amadi Puspa Saraswati dengan 3 digit tim terakhir 178. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala asfiksia mekanik. Secara umum, asfiksia sendiri memiliki definisi, yakni keadaan kekurangan oksigen baik parsial atau hipoksia maupun komplit atau anoksia. Tanda dan gejala yang dialami oleh seseorang dengan asfiksia mekanik adalah sianosis, peteki atau tardiospot pada mata, lalu busa halus pada saluran pernafasan, pendarahan berbintik pada organ dalam, dan pembendungan organ dalam. Baik, perkenalkan saya Imadi Yogi Satria Putra dengan 3 digit terakhir 222. Saya izin menjelaskan mengenai diagnosis asfiksia mekanis. Asfiksia merupakan kondisi medis yang ditandai dengan penurunan kadar oksigen dalam tubuh. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama, dapat menyebabkan komplikasi serius termasuk hilangnya kesadaran, kerusakan organ vital seperti jantung dan paru-paru. Nah, berdasarkan proses fisiologisnya, asfiksia dibagi menjadi 4 tahapan. Tahap pertama yaitu disebut dengan fase dyspnea. Jadi ketika kadar oksigen dalam darah menurun dan kadar karbon dioksida meningkat dalam plasma. Kondisi ini merangsang pusat pernapasan di medula oblongata untuk meningkatkan aktivitas pernafasan. Tahap kedua yaitu fase konvulsi, ditandai dengan peningkatan kadar CO2 yang signifikan sehingga memicu rangsangan pada sistem saraf pusat, menyebabkan kejang atau konvulsi dan spasme otot. Selanjutnya, fase apnoe ditandai dengan depresi berat pada pusat pernapasan. Pernapasan melemah hingga berhenti disertai penurunan kesadaran. Tahap akhir merupakan fase paralisis, pusat pernapasan secara total, di mana pernapasan berhenti sepenuhnya setelah kontraksi otomatis otot pernapasan kecil di leher. Pada fase ini, jantung masih dapat berdetak beberapa saat setelah pernapasan berhenti. Durasi dari awal asfiksia hingga kematian biasanya bersekitar 4-5 menit. Pada jenazah yang akibat asfiksia, ditemukan beberapa tanda umum melalui pemeriksaan luar dan dalam. Nah, untuk pemeriksaan luar menunjukkan adanya sianosis atau warna kebiruan pada kulit dan membran mukosa akibat konsentrasi hemoglobin tereduksi yang tinggi. Sianosis paling jelas terlihat pada ujung jari dan bibir. Selain itu, terdapat juga lebam mayat atau liver mortis tampak lebih jelas akibat peningkatan kadar CO2 dalam darah. Tanda lain yang sering ditemukan adalah tardiospot, berupa perdarahan peteki di bawah kulit atau konjungtiva. Pada jenazah juga dapat ditemukan busa di mulut serta keluarnya feses, urin, atau cairan sperma akibat relaksasi otot sphincter. Pemeriksaan dalam menunjukkan berbagai perubahan patologis. Mukosa saluran pernapasan tampak bengkak, sirkulasi darah pada bagian kanan jantung penuh sementara bagian kiri kosong. Paru-paru mengalami edem yang disebabkan oleh peningkatan permeabilitas kapiler akibat kekurangan oksigen berkepanjangan. Selain itu, perdarahan peteki ditemukan pada membran mukosa beberapa organ seperti lambung, hati, dan ginjal, yang juga menunjukkan hiperemi. Pada kondisi ini, darah biasanya lebih encer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Surya Wibawa dengan 3 digit terakhir 239. Nah, jadi tata laksana penanganan asfiksia mekanik akibat penekanan leher dimulai dengan mengurangi atau menghentikan tekanan yang diberikan pada leher korban. Nah, hal ini untuk memastikan jalan nafas korban kembali terbuka dan aliran udara dapat mengalir ke saluran pernafasan. Nah, hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, jika korban dalam kondisi pingsan atau tidak sadarkan diri, posisikan tubuh korban dalam posisi yang aman seperti posisi miring atau terlentang dengan kepala sedikit terangkat untuk membantu aliran udara. Kemudian yang kedua yaitu mengevaluasi apakah korban masih bernafas, dan jika korban tidak menunjukkan tanda-tanda pernafasan atau kesadaran, segera lakukan ventilasi buatan untuk memastikan pasokan oksigen masuk ke area paru-paru. Nah, kemudian yang ketiga yaitu teknik resusitasi pernapasan, seperti memberikan nafas buatan melalui mulut ke mulut dan menggunakan masker dan kantong resusitasi dapat dilakukan jika tersedia. Nah, kemudian yang keempat, jika korban tidak bereaksi, langkah berikutnya adalah melakukan kompresi dada dengan mengikuti prosedur resusitasi jantung paru atau yang biasa disebut dengan CPR. Nah, jadi lakukan kompresi dada dengan kedalaman sekitar 5 cm dan kecepatan 100 sampai dengan 120 kompresi per menit untuk menjaga aliran darah dan oksigen ke organ vital, terutama otak dan jantung. Nah, kemudian setelah itu korban harus segera dibawa ke fasilitas medis terdekat untuk mendapatkan penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, pemeriksaan lanjutan meliputi tes penilaian pernafasan, pencitraan seperti ronsen leher, dan tes darah untuk memantau kadar oksigen dalam tubuh. Nah, penanganannya cepat dan tepat sangat menentukan hasil akhir bagi korban, karena asfiksia mekanik yang disebabkan oleh penekanan leher dapat berujung pada kerusakan organ permanen atau kematian jika tidak ditangani oleh segera mungkin.
Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Hadijinda Dwi Puspita dengan 3 digit yang terakhir 61. Izin menjelaskan untuk prognosis dari penekanan leher yang menyebabkan asfiksia, di mana asfiksia sendiri adalah terhambatnya aliran udara ke saluran pernafasan yang disebabkan oleh faktor mekanis seperti tersedak, strangulasi, dan posisi tubuh yang tidak tepat. Di mana untuk penyebab kematian, asfiksia sendiri itu merupakan penyebab kematian yang penting dalam konteks forensik. Untuk prognosis sendiri, untuk durasi kekurangan oksigen, di mana kerusakan otak dapat mulai terjadi setelah 4-6 menit tanpa oksigen. Semakin lama hipoksia, semakin tinggi risiko kerusakan permanen. Untuk risiko pada bayi berat badan lahir rendah itu berisiko tinggi mengalami asfiksia neonatorum. Prognosis memburuk seiring penurunan berat badan pada lahir. Untuk tindakan bunuh diri sendiri, di mana metode gantung diri ini adalah salah satu bentuk paling umum dari asfiksia mekanik terkait bunuh diri. Dan untuk data penelitian dari penelitian RSUD DR Mawardi 2010 sampai 2020, dari 44 kasus asfiksia mekanik, prevalensi tertinggi pada usia 18 sampai 30 tahun, mayoritas kasus disebabkan oleh obstruksi jalan napas. Dan untuk pentingnya penanganan dini, di mana pencegahan sangat penting. Perlunya perhatian lebih khusus untuk mencegah dan menangani asfiksia mekanik secara dini untuk mengurangi angka kematian. Mungkin sekian dari saya, akan langsung lanjutkan dari teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Gede Suputra dengan 3 digit terakhir 209. Jadi asfiksia mekanik adalah kondisi di mana aliran udara ke paru-paru terhambat akibat tekanan fisik atau obstruksi pada saluran pernapasan, seperti pada kasus strangulasi gantung diri dan lain-lain. Adapun komplikasi asfiksia mekanik sebagai berikut. Yang pertama, ada kerusakan otak, yaitu akibat dari hipoksia yang berkepanjangan menyebabkan edema otak dan perdarahan mikro. Yang kedua itu ada disfungsi organ seperti gagal jantung dan paru karena kekurangan oksigen. Yang ketiga ada trauma fisik seperti patah tulang hyoid dan kerusakan jaringan leher, contoh pada kasus strangulasi, dan juga pada kematian mendadak pada kasus gantung diri. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelum perkenalkan, saya Jason Pratama dengan 3 digit yang terakhir 054. Seperti yang kita ketahui bahwasanya penekanan pada leher yang menyebabkan asfiksia mekanik berpotensi berbahaya dan memerlukan penanganan yang sangat cepat dan juga tepat. Asfiksia mekanik sendiri terjadi ketika terdapat tekanan yang signifikan pada saluran nafas yang menghambat aliran udara ke paru-paru, serta dapat mempengaruhi sirkulasi darah ke otak. Nah, proses pernafasan yang terganggu tentu akan mempengaruhi hampir semua sistem tubuh, dengan dampak yang paling serius terjadi pada otak yang membutuhkan pasokan oksigen yang cukup. Nah, dampak dari penekanan leher yang berlangsung lebih lama dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam darah secara signifikan, yang kita sebut dengan hipoksia. Nah, ketika pasokan oksigen itu terhenti, otak akan mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan dalam beberapa menit, seperti kebingungan, kehilangan kesadaran, ataupun gangguan pada kemampuan motoriknya. Selain itu juga, penekanan pada pembuluh darah besar seperti yang mengalirkan darah ke otak seperti vena jugularis ataupun arteri karotis dapat memperburuk kondisi dengan mengganggu pasokan darah yang dapat menyebabkan pendarahan internal atau bahkan stroke. Nah, asfiksia mekanik sendiri itu membutuhkan intervensi yang segera, yang mana nantinya untuk mencegah kerusakan permanen ataupun kematian. Nah, di mana kecepatan dari penanganan ini tentu sangat menentukan bagaimana hasil juga kondisinya. Karena jika penanganannya terlambat, tentu kemungkinan akan terjadi kerusakan otak yang lebih permanen itu akan semakin besar. Nah, di mana asfiksia mekanik ini juga sangat berdampak pada kesehatan mental pasien yang mengalami peristiwa yang melibatkan penekanan pada leher seperti kekerasan fisik ataupun kecelakaan dan bisa menyebabkan trauma psikologis yang mendalam. Di mana pasien yang biasanya selamat dari asfiksia mekanik seringkali mengalami post-traumatic stress disorder, kecemasan dan juga depresi yang dapat mengganggu proses pemulihan pasien secara keseluruhan. Nah, di mana gangguan fisik yang berlangsung lebih lama seringkali menyebabkan perasaan tidak berdayaan, kehilangan rasa percaya diri, dan kecemasan akan masa depannya dan juga semakin memperburuk kondisi dari mental pasien itu sendiri. Meski yang dapat saya sampaikan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Andi Putu Cynthia Bella dengan 3 digit yang terakhir 28. Di sini saya akan membahas mengenai implikasi hukum penekanan leher menyebabkan asfiksia mekanik. Tindakan penekanan pada leher yang menyebabkan asfiksia mekanik mengandung implikasi hukum yang cukup serius, terutama apabila tindakan tersebut menyebabkan cedera hingga kematian pada korban. Implikasi hukum pada hal ini dapat dilihat dari sudut pandang hukum kedokteran forensik dan hukum pidana, di mana yang pertama, pada implikasi hukum kedokteran forensik, pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter forensik dapat digunakan dalam mengetahui cara kematian seseorang yang telah diatur dalam pasal 133 KUHP ayat 1 hingga ayat 3. Kemudian implikasi hukum pidana apabila menyebabkan kematian pada korban dapat dikategorikan sebagai pembunuhan, baik pembunuhan dan juga pembunuhan berencana yang dapat dikenakan pasal 338 KUHP hingga pasal 340 KUHP. Selanjutnya yaitu bab 3 penutup yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Slananda Santiadi dengan 3 digit NIM akhir 017. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Nah, Indonesia merupakan negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Dengan tingginya kepadatan penduduk menjadikan Indonesia kerap menghadapi berbagai masalah kependudukan
yang berpotensi meningkatkan angka kasus kekerasan, bunuh diri, dan juga kecelakaan. Salah satu masalah serius yang muncul adalah afiksia mekanik, yang disebabkan oleh penekanan pada leher. Afiksia adalah kondisi berbahaya yang mengakibatkan gangguan pernafasan di pertukaran gas di saluran pernafasan dengan dampak fatal jika tidak ditangani dengan segera. Afiksia mekanik yang sering terjadi akibat strangulasi memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan, terutama bagi anak-anak dan individu dengan masalah psikososial. Trauma leher akibat penekanan dapat terjadi dalam konteks kecelakaan kerja, kekerasan, atau upaya bunuh diri, dan memiliki tingkat mortalitas yang sangat signifikan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai dengan mekanisme dan dampak penekanan pada leher sangatlah penting untuk mencegah dan penanganan yang efektif pada kasus-kasus afiksia mekanik. Untuk mencegah asfiksia mekanik akibat penekanan leher, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, edukasi masyarakat tentang bahaya dan tanda-tanda awal asfiksia harus ditingkatkan. Selain itu, pelatihan pertolongan pertama di sekolah dan tempat kerja penting agar individu dapat memberikan bantuan segera. Peningkatan pengawasan di area publik dan lokasi beresiko tinggi juga diperlukan. Kemudian, dukungan psikososial bagi individu dengan masalah kesehatan mental harus diperkuat melalui konseling dan dukungan komunitas. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk menciptakan program pencegahan yang efektif. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ada referensi yang kami gunakan dalam pembuatan student project ini dapat dilihat pada layar. Sekian presentasi dari kelompok SGDA 3, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua.